bersama karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Karena kita tahu doa itu penting. Amin. Banyak hal yang kita sudah lihat, contoh-contoh dalam Alkitab maupun kesaksian-kesaksian, bagaimana bahwa doa itu sangat berkuasa. Ternyata bukan hanya kita yang berdoa, tapi Yesus pun berdoa. Amin, saudara. Mari kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita perhatikan sama-sama ayat 9, ayat 10 dan ayat 11, ya. Mari kita dapat perhatikan bersama-sama. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi, ya, Yohanes 17 ayat 9 mulai. Tidak ada di layar. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin, saudara. Ini doa Yesus. Kalau saudara perhatikan Injil Yohanes pasal 17, itu satu pasal Rasul Yohanes mencatat doa Yesus kepada Bapa. Ada komunikasi antara Yesus dan Bapa, yang artinya Yesus secara manusia berdoa kepada Bapa, tetapi poin ini banyak berbicara bagaimana mereka adalah satu. Sama seperti di saat Kejadian mencatat bahwa marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar rupa kita. Artinya ada komunikasi yang terbuka di sana. Saudara, Yesus bukan hanya menyelamatkan engkau dan saya, tetapi Yesus juga terus berdoa dan berdoa buat engkau dan saya. Amin. Dan ini tugas yang terus berlanjut yang Yesus kerjakan sampai kita disempurnakan, sampai kita benar-benar ada bersama dengan Dia. Jadi kita tidak dilepas sendiri. Sekalipun manusia, para sarjana, para dokter mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi 7 hari selesai dan Allah tidak kontrol lagi. Tetapi itu menjadi bukti bahwa Yesus berdoa untuk kita. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Amin, saudara. Artinya Yesus tidak berdoa kepada seluruh dunia. Sekalipun Injil Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sana bicara tentang Yesus mengasihi dunia, tetapi hanya bagi mereka yang diberikan, bukan kepada dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Amin. Saudara, saya mau katakan bahwa Yesus tidak berdoa buat orang dunia, karena konteks keselamatan sudah dideklarasikan, dilaksanakan, dan sudah selesai sampai kita benar-benar sudah menerima Yesus. Jadi tidak lagi terbuka doa buat orang dunia. Sekalipun kita berdoa, saudara, Tuhan selamatkan orang-orang di luar sana dengan cara iya, bagus, puji Tuhan. Tapi saya mau katakan, Yesus sendiri hanya berdoa untuk engkau dan saya yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Kita memperhatikan juga dalam
Injil Yohanes pasal 14. Mari perhatikan saudara, Injil Yohanes pasal 14 ayat 10 sampai 14. Jadi saya mau katakan saudara, tadi konteksnya bahwa Yesus berdoa kepada Bapa. Aku berdoa bukan kepada dunia, tetapi kepada orang-orang yang kau berikan kepadaku, kepada namaku, dan nama Tuhan dipermuliakan saudara. Dan Yesus berkata, pelihara mereka. Nah, pelihara mereka. Jadi terbuka jalan, pelihara mereka yang menerima nama Tuhan, menerima nama Yesus. Tetapi diperjelas lagi dalam Injil Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, ini konteksnya jelas saudara, bahwa sebenarnya Yesus dan Bapa adalah satu. Amin. Jadi tidak ada orang benar katakan, oh Kristen menyembah tiga Allah. Tidak. Ayat ini sudah jelas mengatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Same person. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi jelas sekali bahwa Yesus pun tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi apa yang diucapkan itu adalah benar-benar suara Bapa. Amin. Suara Allah. Percayalah kepadaku bahwa aku adalah Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku itu sendiri. Aku berkata kepadamu 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang juga, ini jadi penting saudara, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin, saudara. Jadi Yesus sudah berkata kepada Bapa, aku berdoa buat mereka, berdoa buat engkau dan saya, pelihara mereka. Yesus katakan, dan Yesus katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, dan minta apa saja di dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Ini jaminan yang luar biasa, saudara. Ya. Banyak orang meminta sesuatu pakai mantra, pakai kode, pakai sesembahan, pakai segala bentuk ritual. Tetapi Alkitab ini jelas, saudara. Minta apa saja di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Saudara berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara akhiri doa saudara, terima kasih Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Yesus. Menteraikan doamu dalam nama Yesus. Apa saja, karena ayat ini jelas, apa saja yang kamu minta dalam namaku, yaitu dalam nama Yesus, aku akan mengerjakannya, aku akan melakukannya. Bukan itu luar biasa, saudara? Amin. Karena apa? Karena segala otoritas ada di dalam Tuhan. Buat saya, kita terlalu mudah untuk berdoa, terlalu mudah untuk meminta, terlalu mudah untuk berteriak Bapa, dan kau akhiri dalam doamu, yaitu dalam nama Yesus. Dan janji Allah sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin, saudara. Kurang apa? Betapa bangga kita, saudara. Kalau kita contohnya masuk ke sebuah toko atau ke mall, saudara, tinggal kita minta, seandainya pemilik mall adalah bapak kita, saudara, bukankah kita ngomong? Tetapi apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, saudara, apakah engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, pekerjaan, apakah engkau sedang dalam pikiran yang kalut bahwa engkau butuh damai, engkau butuh sejahtera, engkau butuh sukacita dalam hidupmu, saudara. Engkau butuh pertolongan, engkau butuh kesembuhan, saudara. Yesus berdoa buat engkau dan saya sampai hari ini.
pekerjaan Yesus sudah selesai di dunia, dan di sorga pun dia berdoa terus, bukan buat orang dunia, tapi buat engkau dan saya. Firman Tuhan katakan buat mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi begitu sempurnanya iman kita, saudara. Begitu sempurnanya keyakinan kita bahwa kita hanya meminta kepada Dia di dalam nama Yesus, dan Tuhan akan memberikan. Cepat atau lambat, saudara, pemberian itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Doa kita dimateraikan dalam nama Yesus. Saya mau katakan, kita punya doktrin yang kuat, dan doktrin itu tetap hanya dengan nama Yesus kita mendapatkan pertolongan. Tidak dengan nama lain, saudara. Tidak dengan sebutan lain, tetapi hanya dalam nama Yesus. Kita perhatikan ayat terakhir, saudara, di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, saudara perhatikan. Suratan Rasul Paulus terjemah di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ada dimensi yang tidak terbatas kalau kita ada dalam nama Yesus. Saudara, waktu saya di kapal, saya berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan datang. Amin. Di laut, dimanapun kita berada, kita berseru dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan terjadi. Makanya kita perlu setia kepada Tuhan yang begitu setia membuka akses, saudara. Ya. Akses yang tidak ada batasnya, akses yang tidak ada sekatnya, saudara. Akses yang tidak terbatas itu Allah berikan kepada kita. Ya, saya punya teman-teman dengan nama lain. Waktu di kapal, saudara, itu hujan badai, mereka mengadakan ritual di atas helipad gitu, saudara. Dan mereka lakukan itu. Mau badai di atas, saudara, di tengah laut, mereka lakukan itu. Mereka memanggil ilah mereka, tidak tahu datang apa tidak. Tetapi demi ritual mereka lakukan, saudara. Sementara kita begitu gampang, saudara, begitu mudah. Tinggal kita berdoa, tinggal kita berlutut, tinggal kita masuk kamar, kita berseru nama Tuhan, nama Yesus. Tuhan betul-betul ada. Sehingga pada saat malaikat datang kepada Maria berkata, Dialah Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Dialah Allah Immanuel, artinya Allah omnipresence, Allah yang bisa hadir di setiap tempat pada waktu yang bersamaan. Sehebat apapun dewa sesembahan orang lain, saudara, tidak pernah bisa omnipresent. Bahkan dalam pelajaran angelologi, demonologi yang kami tahu, bahwa Lucifer pun, iblis pun tidak omnipresent. Dia tidak hadir, dia tidak bisa hadir dalam waktu bersamaan di satu tempat, di setiap tempat, gak bisa, saudara. Tetapi pada saat malaikat berkata kepada Maria, yang kau lahirkan adalah Yesus, Dialah Immanuel, yang artinya Allah berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Tetapi kepada siapa? Seperti Yesus katakan tadi, aku tidak berdoa kepada orang dunia, tapi aku berdoa kepada mereka yang kau berikan kepadaku. Dan kalau mereka berdoa, ini kesepakatan, saudara. Kesepakatan
antara Yesus dan Bapa. Dan kesepakatan ini benar-benar terjadi. Jadi Yesus katakan, dikala umatmu berdoa, passwordnya adalah di dalam nama Yesus. Bapa, tolong dengar. Nah itu saudara. Jadi secara simpelnya seperti itu. Artinya setiap kita berdoa dalam nama Yesus, Allah mendengar dan Yesus mengatakan, aku akan melakukannya. Di mana saya katakan supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, yang ada di bawah bumi, segala bentuk artinya alam semesta ini saudara, Dia ada dan kita berseru dimanapun itu tidak pernah terbatas. Nama itu pasti menjawab doa kita. Amin saudara. Ini menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini. Apapun yang menjadi seruanmu, apapun yang menjadi doamu saudara, di dalam nama Yesus engkau naikkan itu. Dan ada Yesus yang mendengar suatu kesepakatan dengan Bapa. Dikala umatmu memanggil namamu, berdoa dalam namaku, yaitu dalam nama yang kau berikan kepadaku, maka kita, maka Bapa, maka aku akan melakukannya. Amin saudara. Perjanjian itu yang terus kita pegang, dan kita akan terus berdoa untuk segala sesuatu. Mari kita naikkan pujian.